Panggilan ini kini direkam. Ini kakak-kakak yang masuk tadi melalui LMS kan ya? Siap, Kak. Oke. Baik. Ya, Kita sambil menunggu yang lain ya. Assalamualaikum Kak, izin sambil rapat kelulusan yang bi. Waalaikumsalam. Siap Kak, sambil menyesuaikan. Aman. Oke, masih baru 10 orang ya. Kita tunggu dulu sebentar. Kita
Kita mungkin tunggu 3 menit lagi. Baik, yes. Kawan-kawan, kakak-kakak, jelas suara saya? Oke, coba. Oke, Kak Bijen, audionya sepertinya dari kemarin belum clear ya. Ya Kak, kayaknya ada bermasalah dengan audio Kak. Oke. Padahal udah nggak pakai headset ya itu ya. Pakai headset juga ada gangguan Kak, udah jelas. Oh iya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Mari kita menyesuaikan dan waktu sudah menunjukkan pukul 10. Mari kita mulai ya kakak-kakak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kakak-kakak semuanya. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Baik, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Hanya tinggal beberapa orang yang belum masuk ke ruangan ini, belum masuk juga. Bentar saya mute. Oke. Kakak-kakak izin kita melanjutkan hari ini terkait dengan modul 1.3. Nanti kita akan belajar kembali tentang lanjutan dari modul PKG-PJOK. Namun sebelum itu mumpung saya ingat karena kemarin ada pertanyaan terkait apakah peserta diperbolehkan mendapatkan akses PDF untuk modul untuk belajar secara offline. Saya sudah mendapatkan jawaban dari grup di fasilitator. Yang pertama, prinsipnya materi yang ada di modul itu yang ada di LMS itu sama dengan yang di modul. Jadi pada prinsipnya teman-teman pun sudah mendapatkan akses yang sama terkait dengan materi. Jadi bedanya hanya yang diakses di LMS
mungkin berbentuk web. Nah, kalau yang di modul itu mungkin PDF. Nah, namun kami masih belum punya kewenangan untuk bisa nge-share itu, karena itu nanti semuanya pasti akan dapat, karena itu akan menjadi pegangan kakak-kakak untuk proses diseminasi. Tapi karena ini masih proses pendidikan, jadi dihimbau untuk kakak-kakak itu mengakses di LMS. Jadi sebenarnya kakak-kakak punya materi yang sama antara LMS dengan modul, cuman nanti akses modulnya mungkin baru akan diberikan setelah pengumuman kelulusan untuk proses diseminasinya. Nanti bakalan dapat. Tapi kalau untuk sekarang mohon izin kami tahan dulu sesuai dengan instruksi dan arahan dari teman-teman GTK agar teman-teman lebih banyak mengakses melalui LMS. Lagi-lagi kami ingatkan juga bahwa LMS itu adalah ada tagihannya, ada tagihan LMS di kakak-kakak juga. Jadi nanti kalau misalkan bukanya dikasih link PDF terus di-download, bukanya kan jadi offline kan. Nah, jadi time spend-nya itu nanti tidak masuk ke kakak-kakak. Jadi rugi juga, padahal kita udah belajar kontennya, tapi tidak dihitung secara time spend. Jadi setiap kali kita buka LMS itu ada time spend-nya dan kakak-kakak juga punya tagihan untuk berapa menit harus membuka LMS tersebut. Jadi harapannya adalah kakak-kakak tuh biar membukanya menggunakan LMS. Itu ya kakak-kakak terkait dengan pertanyaan kemarin. Dan kalau isinya secara konten tuh sama kok. Jadi sama dengan yang di LMS. Jadi kalau kakak-kakak benar-benar memperhatikan konten by konten, itu sebenarnya intinya sudah sama semua. Nah, kalau PPT itu ada bagian dari kita proses menyajikan saja dan itu proses elaborasi kita secara tatap maya. Jadi biar harapannya kakak-kakak udah belajar dulu di LMS, kalau ada pertanyaan mari kita didiskusikan di sesi ini. Jadi sebenarnya begitu alurnya. Jadi biar kakak-kakak juga time spend-nya dapat terpenuhi dengan baik. Begitu ya Kak, saya izin menjawab pertanyaan kemarin dulu. Dan untuk hari ini mari kita lanjutkan untuk sesi tatap mayanya. Hari ini kita 2 JP, berarti kurang lebih 1,5 jam. Nanti kalau sudah 11:30 saya diingatkan biar tidak terlalu lama ya nanti molornya. Saya khawatir saya lupa lagi kayak kemarin. Baik, namun apabila nanti masih diskusinya masih seru, tentu kita bisa lanjutkan, tenang aja. Oke, saya izin share screen. Apakah sudah masuk? Oke, masuk ya. Baik, sebentar. Oke, izin kakak-kakak, hari ini kita akan memasuki modul 1.3, di mana modul ini bicara tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Seperti biasa, ini kesepakatan yang coba kita sama-sama pegang terkait dengan apabila tidak ada kesibukan yang mendesak, silakan bisa on cam, matikan mikrofon, nanti apabila dibutuhkan baru di unmute. Hadir seutuhnya, harapannya dapat tetap menyimak sampai dengan akhir, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur, raise hand apabila mau bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar, nanti tinggal disampaikan saja. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah memahami konsep tentang PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakter jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya. Agendanya kurang lebih seperti ini, kita akan ada 3 aktivitas yang nanti coba kita akan bedah sama-sama, dan teman-teman nanti bisa, kakak-kakak di hari ini ada aktivitas kakak-kakak melakukan gerakan gitu ya, nanti karena kita mau mencoba menghitung denyut nadi, jadi mungkin nanti bisa disiapkan. Kalau yang memang sedang rapat ya nanti kondisional. Nah, ada pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Apa yang menandakannya? Kira-kira dari kakak-kakak di sini yang sudah sempat membaca modul, harapannya sudah baca semua ya.
Apa yang kira-kira berdasarkan materi yang dibaca dan juga pengalaman kakak-kakak semua, kira-kira praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu yang seperti apa sih? Dan tanda-tandanya seperti apa? Saya beri kesempatan kalau ada yang mau raise hand. Oke, silahkan Kak Januari Tambah. Oke, terima kasih Kak buat kesempatan yang diberikan. Ya, setelah saya mempelajari modul sebelumnya juga saya apa sih berdiferensiasi itu? Apakah yang berpusat pada peserta didik? Ya, kalau pemahaman saya Kak, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, pembelajaran yang siswa itu terlibat seluruhnya secara seutuhnya. Dia menyenangkan, dia melakukan aktivitasnya secara senang dan ada dari dirinya sendiri, kreasi di sendiri Kak. Seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik Kak Januari. Mohon maaf tadi agak putus-putus suaranya, tapi saya tangkap maknanya. Oke, saya beri satu kesempatan lagi. Ada lagi yang mau menyampaikan? Pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu yang seperti apa sih? Kak Bicen boleh, dan Kak Glenn. 2 orang aja ya, kita keep. Kak Bicen dulu, setelah itu Kak Glenn. Oke, baik Kak. Sudah jelas suara saya? Jelas. Baik, terima kasih. Terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada murid yang bisa saya tangkap itu sama juga dengan Kak Junior Tambah tadi, bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi itu bisa masuk pada pembelajaran yang BK yang memberikan murid. Di mana kita sebagai guru bukan lagi sebagai fokus pembelajaran, tapi lebih kepada fasilitator saja, memfasilitasi kegiatan pembelajaran murid. Murid yang menjadi berkreasi ataupun belajar secara mandiri dengan catatan sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh guru tersebut. Mana tadi itu masuk pada kalau di pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap kebutuhan siswa apapun yang diharapkannya kita sebagai guru bisa memperhatikan apa yang dibutuhkan, kemudian hal lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak. Oke, baik Kak Bicen, terima kasih. Walaupun agak putus-putus juga ya, tapi kurang lebih sama dengan yang tadi disampaikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kak Glenn, terakhir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya Pak ya, apa yang menandakan yang pertama itu adalah telah melakukan pembelajaran diferensiasi Pak. Nah, diferensiasi di sini itu berdasarkan kemampuan peserta didik kita Pak. Jadi kita lihat, misalnya dia role depan, berarti dia memilih. Jadi dia memilih role depan karena dia nggak bisa role belakang. Jadi dia konsep dasarnya adalah memilih apa yang dia bisa Pak, yang dia yakini, sehingga dia berpusat kepada dia. Jadi dia muncul percaya diri. Jadi tidak kita lagi yang menentukan, misalnya kita harus bisa role belakang. Nah, sedangkan anak itu memang mengalami kesulitan, kita paksakan terus. Nah, nanti malah timbul rasa kurang percaya diri, Kak. Jadi menurut saya itu adalah balik lagi ke peserta didiknya, Kak. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Glenn sudah menambahkan. Ya, artinya kita memberikan ruang ya untuk peserta didik juga berkontribusi atau memilih apa yang dia inginkan. Oke, mari kita coba lihat ke slide berikutnya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan hal-hal apa yang terjadi, yang mungkin terjadi di kelas kita. Pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluitnya daripada perintah gerak, sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran?
Lalu yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Kakak-kakak boleh ngasih pendapat di antara salah satu pertanyaan ini. Apakah masih banyak suara fluid daripada suara gurunya? Apakah gerakan masih banyak diperintah secara komando? Apakah kakak-kakak di sini masih melakukan hal demikian? Boleh, Kak Raffiandi, silahkan. Ya, terima kasih Kak. Jadi menanggapi dua pertanyaan ini tentang apakah kita lebih banyak suara fluid dan apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando. Sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang kita pelajari tentang pembelajaran berpihak kepada anak, berdiferensiasi dan sebagainya. Tapi dalam hal ini saya sebagai guru SD, Kak, pertama kelas rendah, pengen rasanya punya keinginan kami itu untuk melaksanakan apa yang kami dapat, misalnya dari pembelajaran berpusat pada anak. Tapi pada faktanya di lapangan, apalagi kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu mau tidak mau komando itu harus lebih dominan, Mbak. Karena untuk mengatur anak-anak yang apalagi kelas 1, kelas 2, aduh, yang kelas yang ngajar SD ini memahami. Dulu saya di SMP, Pak, di SMP kemudian pindah ke SD. Awal saya ngajar di SD rasanya mau teriak. Udah ngajar kelas 1, 2 rasanya mau teriak. Ternyata luar biasa. Akhirnya saya menikmati. Ternyata jadi guru itu seperti ini. Nah, itu, Pak, yang terkadang bertolak belakang dengan yang kita pelajari. Saya sering berdebat juga dengan ini, Pak. Bukan berdebat, sering bertanya, bagaimana sih harusnya berpihak kepada anak di kelas-kelas rendah mengurangi komando tersebut. Untuk sekarang memang masih dominan komando, walaupun diiringilah dengan pembelajaran yang berpusat kepada yang artinya kita sebagai guru, sebagai fasilitator itu sudah agak diiringi, tapi lebih dominan untuk kelas rendah itu memang lebih dominan komando, Kak. Seperti itu, Kak, dari saya. Oke, baik Kak Raffiandi. Terima kasih sudah berbagi ya. Ya, artinya memang ini menjadi tantangan bahwa di kelas kecil, kelas rendah untuk anak SD memang banyak faktanya memang harus mau tidak mau komando. Hanya nanti tinggal kita mencari celah bagaimana diferensiasinya bisa kita munculkan sesuai dengan porsi mereka. Itu memang menjadi tantangan ya. Artinya mungkin kalau kita mau menerapkan berpusat pada peserta didik, berdiferensiasi, mungkin kalau udah di kelas SMA, SMP itu sudah, SD kelas besar pun sudah mulai bisa. Tapi kalau yang di kelas kecil memang mungkin masih banyak menggunakan komando di sana. Namun nanti kita coba cari celahnya. Kira-kira dari pembelajaran ini akan mendapatkan celah untuk diferensiasinya di mana atau tidak. Oke, Kak, siapa tadi? Kak Ari. Silakan, mau menambahkan atau mau menanggapi, silakan. Oke, terima kasih Kakak. Kedengaran suaranya, Kak? Dengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sekedar menambahkan aja, Kak. Dari Kak Raffiandi juga sama, kami juga dari SD sama seperti Kak Raffiandi. Mungkin dengan komando juga mungkin kami masih menggunakan, Mbak, karena kita dari kelas 1 sampai kelas 6 kan ada siswa yang mesti kita dengan suara harus seperti ini, ada yang anak kelasnya mesti kita bimbing dan kita bujuk dan kita rayu, dan di kelas 5 dan kelas 6 juga ada yang anak-anaknya sudah bisa menguasai hal itu dan mencari hal-hal yang perlu dan menurut mereka yang terbaik bagi mereka. Yang jadi sebenarnya kurikulum ini untuk PJOK sangat bagus sekali menurut kami, cuman yang jadi permasalahan bagi kami para guru itu adalah di segi administrasinya. Ketika kami asik-asik mengajar, harus menyelesaikan administrasi lagi. Padahal PJOK itu waktu 2 jam itu ketika di lapangan saya rasa tidak cukup, Pak. Kalau PJOK. Benar sekali. Karena kami merasakan ketika sudah asik bermain dengan anak, sudah muncul gerakan-gerakan dasar segala macam. Pasti 2 jam itu saya rasa tidak cukup ketika kita di lapangan. Tapi kita kembali lagi administrasi yang harus kita selesaikan. Nah, situ menjadi otak kita terkuras lagi dengan administrasi yang ada. Jadi mengenai kami menfluid sekarang jarang kita pakai karena tadi kami bilang sebelumnya dari kelas 1 sampai kelas 6 mesti pakai suara dan komando, Pak. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ariandi, Kak Raffiandi juga tadi ya. Intinya memang tidak bisa dipisahkan bahwa kalau kita artinya mempertimbangkan resiko kan biasanya.
mempertimbangkan efektivitas. Kalau di kelas kecil terlalu dilepas, khawatir dengan lain sebagainya. Nah, mungkin yang bisa kita atur adalah porsinya saja, di mana letak-letak yang bisa kita coba untuk berikan kepercayaan kepada anak. Kita sama-sama kayak kita mendidik anak juga, artinya anak saya juga baru mau masuk SD sih artinya, tapi kita juga coba mencari apa kira-kira celah yang bisa kita coba, proses diferensiasi yang kita coba untuk komandonya mungkin masih, ini kalau khusus yang di kelas kecil ya, tapi bagaimana cara kita mengatur porsi agar mereka tuh punya, kita bisa memberikan kepercayaan lebih kepada dia, mungkin untuk memimpin pembelajaran atau untuk memilih materi yang dia inginkan, atau peer assessment, menilai temannya walaupun penilaiannya juga bisanya dia. Itu adalah ruang-ruang kepercayaan yang coba kita berikan kepada peserta didik. Namun tentu semuanya itu harus diukur, lagi-lagi diukur, karena kan sama-sama anak SD kelas kecil bisa beda-beda di satu daerah dengan daerah yang lain. Yang kedua, ngukur aktivitas yang kita lakukan, apakah itu terlalu membahayakan apa tidak. Itu memang sangat nanti kembali kepada pengalaman kita, jam terbang kita untuk melihat situasi tersebut dapat diterapkan apa tidak. Namun pemahaman bahwa kita harus mulai memberikan ruang berpusat pada murid, memberikan ruang diferensiasi untuk mereka adalah upaya untuk kita mencoba memberikan kepercayaan lebih. Nah, kepercayaan lebih itu kan juga harus ditumbuhkan dari kitanya juga. Artinya kita percaya pada mereka, mereka bisa melakukan itu, dan kita memberikan ruang dia untuk melakukan hal tersebut. Itu nanti kita diskusikan lebih lanjut. Semoga nanti akan ada ketemu jalan keluarnya sama-sama. Kita coba ke slide berikutnya dulu ya. Nah, ini ada sedikit kata pakar yang mungkin bisa kita saksikan sama-sama. Izin Kak, suaranya nggak kedengaran Kak. Bahasa Inggris ya, Boy. Oh iya Pak, maaf. Sebentar, suaranya nggak kelihatan. Pak nggak Suaranya kedengaran. nggak kedengaran. Bahasa Inggris Pak. Gimana? Nggak kedengaran. Suara nggak kedengaran, tapi tulisannya ada, tulisan bahasa Indonesia ada Kak. Oke. Karena mungkin Kak. Ya, kita coba pahami bahasa Indonesia dulu aja ya. Ya. Sebentar. Oke. Adakah kata kunci atau kalimat kunci yang kakak-kakak tangkap dari videonya Cassandra? Silakan. Apa pesan kuncinya dari kalimat yang disampaikan oleh Cassandra tadi? Kak Ari, boleh. Baik Kak, saya coba menangkap dari hasil tulisan yang di video tadi bahwa kata kunci itu kita melihat perkembangan motorik sebuah anak kita, apakah kedepannya itu ada perkembangan atau tidak. Jika ada perkembangan berarti peserta didik itu sudah menguasai perilaku atau gerak dasar yang mereka dapatkan. Seperti itu mungkin Kak. Terima kasih. Oke, baik. Kak, siapa lagi nih yang resen? Kak Januari. Silakan. Ya, terima kasih Kak. Kalau yang saya setelah melihat yang disampaikan, yang pertama itu harus berani mencoba, jangan takut, karena pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu
adalah plan pelajaran yang melibatkan, yang membuat peserta didik itu menyenangkan pada saat pembelajaran. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Wijen. Kak Turiman? Ya, yang saya tangkap tadi dari pembelajaran dari video tadi bahwasanya pembelajaran berpusat kepada peserta didik itu sulit, tetapi hasilnya akan sepadan dengan apa yang kita usahakan. Itu deh. Oke, terima kasih. Oh tadi Kak Januari, ini Kak Bijen. Kak Bijen silakan terakhir. Kak Turiman ya tadi, sebelumnya Kak Januari. Ini Kak Bijen silakan. Hasil yang bisa saya tangkap mungkin itu bahwa kita bisa memberikan pembelajaran yang menantang kepada murid agar kiranya si murid tersebut bisa mengeksplorasi sampai di mana atas kemampuan yang bisa dia dapatkan. Ketika dia sudah mampu melakukan tantangan ataupun tugas berat yang kita lakukan, maka nanti mungkin dia akan mendapatkan kepuasan tersendiri dari pembelajaran tersebut. Kita harus memberikan pembelajaran yang menantang. Mungkin itu yang bisa saya tangkap. Nah, terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Bijen, Kak Turiman, tadi ada Bapak kakak-kakak tadi yang sudah menyampaikan. Pada prinsipnya adalah satu, kita harus sepakat dulu. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang melibatkan lebih banyak peserta didik, itu pembelajaran yang lebih efektif. Kita harus sepakat di situ dulu. Bahwa tadi kalau ada pengecualian di kelas kecil dengan faktor resiko, efisiensi, efektivitas, di kelas SD, kelas kecil itu oke, nanti kita bahas. Tapi di kelas atas, apalagi SMP, SMA, apalagi di kampus, tentu pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan mereka, berpusat pada kompetensi mereka, itu akan jauh lebih efektif dan bermakna daripada hanya berpusat pada gurunya. Kita harus sepakat di situ dulu. Nah, bahwa pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu membuat mereka engagement. Engagement yang tadi disampaikan, mereka akan lebih merasa berada di dalam, terlibat dalam diskusinya, dalam menentukan, terlibat dalam menyusun pilihan-pilihan. Itu juga menjadi penting. Nah, bahwa kita perlu menyesuaikan di kelas-kelas kecil seperti tadi, yang tadi disampaikan, mungkin ini adalah hal yang menantang, ini akan menjadi hal yang mungkin cukup sulit, tapi kalau kita tidak coba, kita tidak melakukan apapun perubahan. Disinilah kita coba kontrol volume. Kontrol volume itu kita pelan-pelan. Sama seperti contoh kalau kebetulan di anak saya nih, kalau dia berangkat ngaji padahal musolanya dekat, dia nggak berani sendiri. Tapi kita mencoba memberikan kepercayaan kepada dia, tanpa kita harus memikirkan khawatir di jalan nanti gimana. Kita coba untuk, oke, Kak, ayah kasih kepercayaan ke kamu ya. Atau kita kalau dalam konteks PJOK, saya akan memberikan kepercayaan kepada kamu, itu juga butuh rasa itu, butuh kepercayaan itu, butuh kesempatan yang bisa diberikan kepada mereka. Jangan-jangan kekhawatiran kita, kalau ini nggak saya komando, kalau ini nggak saya kontrol, mereka bakal A, B, C, D, E, F, G. Jangan-jangan dengan porsi yang sesuai, mereka ketika diberi kepercayaan, mereka bisa loh melakukan. Nah, itu yang kita coba berikan kesempatan itu atau berikan kepercayaan itu kepada peserta didik. Emang kalau misalkan dalam konteks emang kalau misalkan nanti kita bebasin, ntar dia misalkan di level SMA, ntar mereka cari informasinya jadi sembarangan, jadi apa, kekhawatiran kita ntar mereka jadi belajarnya melenceng jauh, mereka nggak dapat apa-apa, itu kan kekhawatiran kita. Tapi kita lihat, berikan kesempatan itu, lalu kita evaluasi kembali. Apakah di level ini sudah mampu dan berani diberikan proses diferensiasinya? Apakah dengan konten ini atau anak segini, umur segini sudah bisa diberikan kepercayaan ini? Itu yang perlu kita ukur. Itu yang perlu kita coba pelan-pelan. Tentu tidak bisa langsung saya percaya sama kamu yang mimpin ya, kamu nanti yang milih materinya, kamu yang akan misalkan. Nggak se ekstrim itu juga, tapi marilah kita pelan-pelan
kita sepakat bahwa mindset untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid itu akan jauh lebih efektif karena mereka engaging, karena mereka engagement dengan proses-proses latihan, karena mereka dilibatkan untuk berpikir, mereka dilibatkan untuk memilih, mereka dilibatkan untuk, nah itu bagian-bagian dari kita coba mengambil poin di sananya. Mari kita coba ke next slide. Kita coba melakukan aktivitas role play berikut ini. Kakak-kakak nanti ini harusnya berpasangan, tapi semoga ini bisa dilakukan secara ini ya. Nanti kita coba latihan, ini aktivitasnya adalah latihan gerak koordinasi. Kita akan melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Melakukan analisis efek latihan diberikan melalui perubahan dari denyut nadi. Nah, kita akan melakukan dengan berpasangan. Namun saya belum tahu nih apakah di sini sudah lengkap atau belum pesertanya. Saya coba ke, sebentar saya stop share dulu. Saya coba ke sini dulu. Saya coba ke, nah di sini. Ini sudah masuk belum? Saya coba kalau misalkan saya gabungkan Kak Ardika sama Kak Ariandi, Kak Glenn sama Kak Martono, Kak Muklis sama Kak Nursila, dan seterusnya. Apakah ada yang belum hadir di sini? Coba cek pasangannya, 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6, dan seterusnya. Apakah ada yang belum punya pasangan? Karena jumlahnya nih masih kurang 2 kayaknya. Oke, langsung saja saya sebutkan dari sini ya. Nanti kalau orangnya nggak ada, tolong disampaikan. Kak Ardika sama Kak Ariandi. Ada semua ya. Kak Glenn sama Kak Martono. Ada. Kak Muklis sama Kak Nursila. Oke, terus Kak Raffiandi sama Kak Turiman. Kak Tony sama Kak Asep. Kak Dino sama Kak Abdul. Kak Nike Luciana sama Kak Bicen. Kak Seger sama Kak Januari. Kak Iqbal sama saya boleh deh. Ataukah ada ini harusnya jumlahnya masih 15 nih peserta. Masih ada 2 yang belum, siapa? Coba dicek nama yang tadi saya sebut. Coba dicek siapa yang belum hadir di sini. Oh, sudah sepertinya sudah. Ada semua ya. Oke, sudah. Kalau sudah, nah saya izin kembali ke slide berikutnya dulu. Belum di share screen. Sorry. Nanti kakak-kakak akan diminta untuk melakukan aktivitas gerakan selama 1 menit dan nanti akan menghitung denyut nadi. Denyut nadinya kita hitung selama 10 detik dan nanti akan dikalikan 6. Kenapa 10 kali 6? Tahu ya, artinya kita menggunakan tabel yang 1 menit untuk menghitung denyut nadi. Nah, lakukan secara berpasangan, nanti akan dituliskan di spreadsheet yang saya tadi sudah munculkan. Nanti saya akan bantu. Kemudian peserta secara bergantian melakukan. Ini nanti gerakannya, dan nanti umpan baliknya silakan disampaikan secara langsung saja. Jadi tidak ditulis. Nah, latihannya adalah gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, jumping jack, lari di tempat, gerakan silang tangan menyentuh kaki, loncat-loncat. Tahu ya kakak-kakak? Sebentar. Oh, ini videonya dia nggak muncul. Sebentar. Kayaknya saya punya video yang lama deh. Sebentar saya bukakan, silakan kakak-kakak sambil memilih aktivitasnya dulu coba. Kira-kira dari aktivitas itu mau dipilih yang mana? Oke, izin kakak-kakak, ini saya share screen. Kok belum muncul?
Ya. Ini videonya, Kak. Nah, ini videonya. Silakan kakak-kakak pilih salah satu ya. Mau yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Tentukan dulu. Oke. Sudah ya, cukup. Nanti kita lakukan selama 2 kali 8 dengan intensitas moderate aja. Oke. Kalau sudah, berarti saya akan masuk ke sini. Saya minta tolong ini untuk kita isi dulu. Oke. Kak Ardika pilih gerakan nomor berapa? Halo Kak Ardika. Nomor gerakan 3, Kak. Jumping jack. Oke. Kak Aryani? Sama 3, Kak. Kalau bisa beda karena ini berpasangan. Tadi lah 3, Pak. Kak Andrika nih beliau. Kak Arya milih nomor berapa? Kalau bisa biar nggak sama. Gerakan lima aja, Kak, kalau gitu, Kak. Sesuai anjuran ketua kelas tuh, nomor 5. Oke, Kak Glenn? 1, Kak. 1. Kak Martono? 2, Kak. 2. Kak Muklis? 2. 2, oke. Kak Nursila? 3, Kak. 3. Rapi? 3. Kak Suriman? Lupa gerakannya, Kak. Apa sih? 2. Ini. 2. Oke lah. Ngikut Kak Arfiandi. Nomor 2. Ini gerakannya. 2 jumping jack. Wah. Oke. Oh, jumping jack. Oke, Pak. Jumping jack. Oke. Kak Turiman 2. Oke. Kak Tony? Kak Tony? Halo? Oke. Kak Asep? 3, Kak. 3. Kak Dino? Siap, Kak, nomor 2, Kak. Nomor 2. Oke. Kak Abdul? 4, Kak. 4. Kak Nike Luciana? 3, Kak. 3. Oke. Kak Seger? Kak Bicen dulu. Kak, nomor 2. Nomor 2. Oke. Kak Seger? 3 adalah 3. Pas. Oke. Kak Januari? 2, Kak. Oke. Kak Iqbal? 4, Kak. 4. Oke. Hafalkan gerakan yang sudah dipilih ya kakak-kakak. Dan sekarang silakan kita ngecek denyut nadinya. Denyut nadi itu bisa dihitung lewat pergelangan maupun di leher. Silakan dicari denyut nadinya dan kita akan hitung selama 10 detik untuk menghitung denyut nadi awal. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Oke, sudah. Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, silakan kita hitung 10 detik dari sekarang. Cukup. Tolong hasilnya dikalikan 6. Kak Andrika berapa? Atau siapa dulu 8. yang sudah? 8 enggak? 8. Kali 6. Oh, 102, Kak. Bentar. Saya urutin aja deh. Kak Andrika berapa? Kalikan 6 ya. Oh iya, cepat. 88. 88. Oke, Kak Ariandi?
54. 54. Kak Glenn? Bentar Kak, coba ngitung lagi Kak. Takutnya salah Kak. Oke, Kak Martono? 102 Kak. Berapa? Dua Kak. 100. 102. Oke, Kak Muklis? 102 Pak. 102. Kak Nursila? Kak Nursila? Kak, 72. 72. Kak Raffiandi? 72. 72. Oke. Kak Turiman? 96. 96. Kak Tony? Kak Tony masih rapat kelulusan Kak kayaknya Kak. Oke. Kak Asep? 72 Kak. 72. Kak Dino? 80 Kak, 80. Oke. Kak Abdul? 90. 90. Kak Nike? 66 Kak. 66. Kak Bicen? 66. 66. Kak Seger? 80. 80. Kak Januari? 96 Kak. 96. Oke, Kak Iqbal? 102 Kak. 102. Kak Glenn? 78 Kak. 78. Oke, berarti Kak Tony kan tadi berhalangan ya. Berarti Kak Asep sama Kak Iqbal ya berpasangannya ya. Kak Asep sama Kak Iqbal berpasangannya. Siap. Oke, sekarang Siap, Kak. Oke, perhatikan nomor genap dan nomor ganjil. Nomor ganjil silakan melakukan terlebih dahulu. Nomor genap tolong diamati gerakannya melalui Zoom. Jadi kakak-kakak silakan on cam, mundur kurang lebih 1 meter, terus siap-siap melakukan gerakan, dan nanti kakak-kakak akan menghitung denyut nadi kembali. Oke? Izin Kak, video gerakannya ditampilkan lagi Oh Kak. ya, oke. Sebentar. Nah, izin Kak, lupa lagi. Ya, perhatikan ya tadi yang milih nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya dihafalin. Terus gerakannya Lupa ya. ya, gerakannya seperti ini saja. Zoom beli jangan. 2 kali 8. 1, 2, 3, 4 sampai 8 kali 2. Oke, siap? Siap. Oke, ingat-ingat nomor yang ganjil melakukan, nomor yang genap untuk memperhatikan. Perhatikan pasangannya. Izin Kak, izin. Yang melakukan yang ganjil dulu. Kak, izin Kak. 2 Saya kali nomor ganjil apa bukan ya, Pak? Gimana Kak Dino? Saya nomor ganjil apa genap ya, Pak? Oh, oke, maaf. Ganjil Pak Dino. Nih, Siap, tolong siap. diperhatikan. Tolong diperhatikan. Raffiandi, nomor 3, ganjil. Oke. Tolong perhatikan ya. Oke, sudah. Nah, silakan lakukan 2 kali 8 setelah Amerika itu. mana Amerika? Coba dicek pasangannya sudah kelihatan belum? Belum Kak, belum kelihatan. Siapa Pak Ari siapa pasangannya? Pak Ketua Kelas. Pak Ketua mana nih? Oh, udah kelihatan itu, udah siap. Di zoom out Kak dulu. Dino belum kelihatan nggak? Ya, 2 kali 8. Yang ganjil silahkan melakukan, yang genap silahkan mengamati pasangannya. 2 kali 8 setelah selesai, nanti dihitung lagi denyut nadinya selama 10 detik dan dikalikan 6 kembali. Siap? 2 kali 8. Kak Dino belum kelihatan nggak? Siapa? Ini saya. Tuh, Kak Dino udah kelihatan tuh.
Di laptop saya Kak Seger nggak kelihatan Kak. Ya nggak kelihatan Kak. Kak Sila mana Kak Sila? Iya sama. Kak Segar nggak kelihatan. Kak Seger mana nih? Kak Iqbal, saya dulu Kak Iqbal. Apa Kak Iqbal lu? Saya dulu Ganjil dulu. Oh, kalau sama-sama Ganjil. Oke. Oh, sudah. Kak Iqbal dulu. Ya, 2 kali 8. Sama-sama Ganjil. 1, 2, 3, mulai. Oke, cukup. Kita hitung tadinya kembali. Mari kita hitung selama 10 detik. Mulai dari sekarang. Cukup. Kita stop dulu biar nggak lupa. Oke, Kak. 3 kali 6. Kali 6 ya. 3 kali 6. 108 Kak. 108. Oke, Kak Glenn. 114 Kak. 114. Kak Muklis. Muklis. Saya genap Pak. Berapa? Waduh, gerakan genap. Sila Kak, yang ini Kak. Oh, oke, Sila. 108 Kak. 108. Kak Raffi. 102. 102. Oke. Lagi. Kak Tony. Kak Tony. Kak Nge-zoom, Pak. Kak Tony, Pak. Kak Dino ya, Kak Dino. Ya. Berapa Kak Dino? 128, Kak. 128. 128. Oke, Kak Nike. Luciana. 90 Kak. 90. Oke, Kak Seger. Terus 120. 120. Apa lagi yang belum? Iqbal Kak. Iqbal berapa? 132. 132. Oke. Gantian ya, yang genap ya, silakan. Siap-siap yang genap, yang ganjil mengamati. Lakukan gerakan yang sudah dipilih. 1, 2, 3, go. Kak, belum Kak, soalnya belum muncul Muklis Kak. Bentar Kak. Oke, sudah? Ya, mari dicari denyut nadinya. Dimulai dari sekarang. Go. Cukup. Kalikan 6. Mari kita lihat datanya. Oke, Kak Ariandi berapa? 120 Kak. Berapa? 120. 120. Kak Martono? Kak Martono? 400 Kak Martono. Kak Muklis? 120 Kak. 20. 124. Kak Martono Muklis 124. Oh, Muklis 124. Kak Martono berapa? 20 ya. Oke, Kak Turiman? 120 Kak. Kak Martono berapa? Oke, sinyal ya. Baik, Kak Turiman. 120.
120. Oke, Kak Asep. 120 Kak. Oke, Kak Abdul. 126. 126. Oke. Kak Bicen. 126 Kak. 126. Kak Januari. 126 Kak. 26. Oke. Baik. Izin terima Kak, kasih, Muhlis Kak Martono, 126 Kak. 120. Salah hitung tadi. 126 Muhlis. 126. Oke, Ya. baik. Terima kasih kakak-kakak. Pertama, terima kasih sudah melakukan aktivitas gerakan tadi. Saya akan meminimalisir waktunya, jadi tidak semuanya akan saya review. Tapi kita lihat dari data ini, misalkan denyut nadi awal yang paling sedikit dan yang paling banyak. Kita lihat dari denyut nadi awal yang paling sedikit itu ada Kak Aryadi, dan paling besar ada Kak Martono dan Kak Muklis. Oke, kira-kira ini untuk semuanya aja. Kira-kira kenapa bisa terjadi perbedaan yang begitu signifikan? Oh, yang 102 malah ada 3 nih, ada Kak Iqbal juga. Ada Kak Iqbal, ada Kak Martono, ada Kak Muklis. Tapi Kak Aryandi kenapa cuma 54? Ini diskusi terbuka, tidak hanya untuk pasangannya. Kira-kira kenapa? Kak Dino, silahkan. Kak Silas berikutnya. Terima kasih Kak. Saya akan coba menjawab. Kemungkinan tingkat kebugaran atau kesegaran jasmani masing-masing individu itu berbeda Kak. Mungkin Kak Aryandi jantungnya lebih lebar Kak, lebih besar maksudnya dibandingkan dengan kakak-kakak yang lain. Atau bisa jadi Kak Aryandi sering melakukan aktivitas di lapangan dibandingkan Kak Muklis. Mungkin begitu Kak, simpelnya Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Dino. Nanti kita konfirmasi ke yang bersangkutan. Kak Sila dulu, silakan Kak Sila. Halo Kak. Kak Sila. Iya Kak. Ya baik Kak, akan mencoba menjawabnya. Kalau untuk detak jantung itu Kak bisa karena pengaruh kesehatan atau juga mungkin dari pengaruh konsumsi obat-obatan seperti itu Kak. Karena Sila ini salah satu penderita tensi tinggi seperti itu dan trigliserid juga, walaupun badannya kecil tapi saya trigliserid. Jadi detak jantung Sila tuh lebih tinggi, maksudnya pada pasien normal, maksudnya pada orang-orang normal pada umumnya seperti itu Kak. Bisa pengaruh obat-obatan atau juga faktor kesehatannya pada saat melakukan tes detak jantung ini. Terima kasih Kak. Oke, baik Kak Sila. Terima kasih. Masih ada lagi Kak Januari tambah, silakan. Terima kasih Kak. Pernah juga mendapat materi ketika belajar mengambil ini, kalau mengenai denyut nadi itu Kak, orang yang sering melakukan kegiatan aktivitas, dia denyut nadinya itu semakin kecil daripada orang yang jarang melakukan aktivitas olahraga seperti yang dikatakan Kak Dino tadi. Jadi orang yang jarang olahraga itu pasti ketika dia melakukan aktivitas selamanya dia tidak pernah, tetapi tiba-tiba dia melakukan, pasti denyut nadi akan semakin tinggi. Itu Kak yang saya pahami. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak siapa tadi barusan? Nggak kelihatan. Kak Januari Kak. Kak Januari, oke. Kak Muklis dan Kak Abdul. Oke, menanggapi yang masalah tentang denyut nadi yang awal 102 dengan 126, memang benar faktor kebugaran hari ini memang keadaan kesehatan memang kurang. Jadi arti denyut nadi saya itu memang 102 dan di akhirnya telah melakukan kegiatan itu 126. Mungkin itu memang keadaan kebugaran memang lagi menurun Kak. Terima kasih untuk hari ini. Oke. Terima kasih Kak Muklis. Kak Abdul terakhir. Baik, menanggapi untuk kondisi awal dari Kak Aryadi yang rendah. Kemungkinan menurut saya Kak Aryadi pertama kesehatannya mungkin sedang kurang baik Pak. Untuk kesehatan awalnya, terus
Atau kemungkinan kedua, Kak Aryadi hampir tidak melakukan aktivitas sebelumnya. Jadi kondisi detak jantungnya, denyut nadinya rendah. Mungkin itu penjelasan saya. Oke. Kak Glenn mau menambahkan, boleh terakhir. Boleh Kak. Tadi kan udah banyak juga disampaikan sama kakak-kakak yang lain. Nah ini cuma berbagi pengalaman aja Kak, sharing saya. Kebetulan saya dulu waktu kuliah semester 2 gitu Kak, saya pas lagi ngikut TC Porprov juga sekalian. Nah itu kebetulan selesai Porprov itu saya ada operasi. Nah itu ketemu sama dokter, pertama ketemu sama perawat, diceklah kesehatannya Kak. Pertama cek denyut nadi. Nah ketika cek denyut nadi itu kebetulan waktu itu denyut nadi saya itu 52 Kak. Jadi kata perawatnya, oh ini nggak bisa operasi karena nggak normal ini katanya. Nah, jadi saya lupa normalnya itu sekitar 70-an atau 80 saya lupa Kak. Tapi dia bilang nggak normal perawatnya. Kemudian dokternya masuk nanya, kebetulan pakai baju olahraga, ditanyain, kamu atlet ya? Saya bilang iya dok. Nah oh wajar kalau segini atlet rata-rata di bawah ini karena tingkat kebugarannya, latihannya apalagi rutin itu pasti di bawah 60 kata dokternya Kak. Nah, jadi di situ Kak. Nah bisa juga kalau untuk menambahkan yang denyut tadi yang kenapa cek awal sudah tinggi itu ada yang sebut tadi, ada yang obat, ada yang karena lagi sakit, ada kebugaran, ada juga yang karena begadang Kak. Biasanya saya pernah nyoba, saya begadang, besoknya nyobain itu denyut nadinya berantakan kayak hancur banget Kak, nggak keruan. Nah kemudian ada juga kalau lagi minum kopi itu Kak, jarang-jarang minum kopi, saat kita minum kopi tiba-tiba jantung itu berdebar Kak, cek pas dicek memang denyut nadinya meningkat itu Kak, kalau pengalaman saya Kak, berdasarkan pengalaman saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Glenn sudah menambahkan. Nah, mari kita konfirmasi ke yang bersangkutan. Karena kebetulan Kak Aryandi itu mendapatkan skor selisih yang juga paling jauh. Kalau hasil akhirnya 120 dibandingkan dengan data yang lain yang rata-rata di atas 100, itu juga normal. Tapi masalahnya dia start dari angka 54 dan dia naik ke 120. Itu kan jauh sekali. Mari kita tanya dulu ke Kak Aryandi. Kak Aryandi, halo. Siap. Kelainan Kak mungkin. Oke, yang pertama mau saya tanya, apakah sudah betul tadi menghitungnya? Oke, saya konfirmasi Kak. Sebelumnya waktu kita mulai tadi saya sempat ketinggalan dari waktu perhitungan. Jadi pada saat terakhir ngitung 10 detiknya saya kedapatan di angka 9 karena masih terlambat, masih mencari-cari denyut nadi, ternyata Kakak Danang sudah memulai menghitung detik. Nah, seperti itu yang pertama. Terus yang hasil akhir terjadi juga sama. Ketinggalan dan akhirnya juga ketinggalan perhitungan di waktu detik. Kalau nggak salah itu jadi saya ambil di nilai 20. Seharusnya sebenarnya kalau dihitung dengan hasil akhir hitungan dari Kakak tadi bisa mencapai 23, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, berarti ada kemungkinan ya, kita masih menduga ada kemungkinan tadi menghitungnya belum sesuai dengan yang time 1 menitnya atau 10 detik. Berarti angka ini sangat mungkin berubah. Namun kita asumsikan misalkan, asumsi ini benar. Karena sama-sama terlambat ya tadi di awal dan di akhir. Berarti tetap ada gap yang lumayan jauh nih Kak, dari denyut nadi awal ke denyut nadi akhir. Kira-kira saya boleh tanya kondisi Kak Aryandi hari ini bagaimana? Atau menurut Kak Aryandi kira-kira kenapa tuh kok terjadi selisihnya jauh sekali? Intinya memang kondisi memang nggak stabil Kak, karena saya berapa malam ini selalu begadang sampai jam 1, setengah 2 juga begadang karena harus mengejar waktu yang harus pekerjaan yang sudah menunggu, termasuk juga mengoreksi ulangan siswa juga harus saya selesaikan. Dan juga mungkin kurang istirahat, jadi tidurnya hanya malam aja istirahat Kak. Jadi ketika pagi sudah bangun jam 5, sudah start lagi udah melek seperti itu. Jadi kebugaran fisik memang betul-betul kurang bugar sampai saat ini. Masih rada itu terpacu, apal juga sering ngopi malam-malam Kak, seperti itu. Ngopi dan juga smoking. Oke, baik Kak Aryandi, terima kasih. Kakak-kakak dapat ya poinnya ya, kenapa kok Kak Aryandi selisihnya jadi banyak, karena ada faktor kesehatan, ada faktor aktivitas, ada faktor mungkin kalau pada saat melakukan tadi panik karena kehitung ketinggalan. Nah itu panik juga membuat
denyut nadi juga berbeda dari normalnya. Jadi dia berdetak lebih cepat sehingga dia dapat selisih yang lebih jauh. Ini adalah contoh kakak-kakak upaya pembelajaran berdiferensiasi melibatkan dengan peserta didik. Oh, saya kok malah ngasih kesimpulan. Sorry, saya lupa. Kakak-kakak harusnya ngisi ini dulu. Jadi kakak-kakak, saya akan membagikan link Jamboard untuk silahkan kakak-kakak mana ya Jamboardnya. Oke, ini. Ya, menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan sudah cukup menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Kalau iya, kenapa? Silakan kakak-kakak tulis di link Jamboard ini. Izin saya bagikan dulu sebentar. Kok saya langsung ngasih kesimpulan. Biar kesimpulan itu harus dari kakak-kakak dan sebutkan alasannya kenapa. Oke, silakan masuk ke link Jamboard tersebut, Kak. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas tadi cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh iya, boleh tidak. Barangkali kakak-kakak ada yang tidak sependapat. Namun sebutkan alasannya. Jangan lupa menyebutkan nama, baru jawabannya. Silakan. Oke, sudah banyak yang mengisi. Kak Ardika, Kak Turiman, Kak Dino, Kak Bicen. Sudah hampir. Iya. Setuju. Kak Glenn masih raise hand, ada yang ingin disampaikan? Enggak, Kak, yang tadi, Kak. Oh iya, oke.
Oke. Kakak-kakak sudah banyak yang sudah mengisi ya. Pada prinsipnya semuanya setuju. Boleh saya beri kesempatan 1 atau 2 orang untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung. Apakah kegiatan tadi sudah menggambarkan pembelajaran berpusat pada murid dan apa alasannya? Oke, ada 2 orang saya keep. Kak, 3 ya. Oke, cukup 3 orang aja. Kak Bicen, Kak Seger, sama Kak Raffiandi. Silakan. Baik, terima kasih Kakak. Jadi untuk proses pembelajaran yang tadi, aktivitas yang dilakukan menurut saya sudah atau iya dalam memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, karena proses tadi memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih aktivitas yang dia kuasai atau yang dia inginkan. Kemudian memberikan kelompok kerja berkelompok sesuai dengan kelompoknya dan melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuannya. Mungkin itu sudah bisa dikatakan pembelajaran yang berpusat kepada murid atau diferensiasi. Oke. Baik, terima kasih Kak Bicen. Selanjutnya ada Kak Raffiandi tadi dan Kak siapa tadi? Silakan Kak Raffiandi. Oke, terima kasih Kak. Jadi menurut saya aktivitas yang dilakukan itu menggambarkan pembelajaran pendidikan yang berpusat pada didik. Iya, karena seperti halnya aktivitas yang kita lakukan yaitu denyut nadi itu tidak ada yang sama. Setiap orang itu berbeda denyut nadinya dan perbedaan itu banyak hal. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman, ada usia, aktivitas fisik, kebugaran, suhu udara, emosi, obat-obatan kesehatan itu menjadi pembeda denyut nadi tersebut. Artinya begitu juga dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kita harus melihat keunikan anak tersebut, perbedaan anak tersebut. Memang setiap anak punya keunikan tersendiri, perbedaan tersendiri yang harus kita satukan dalam pembelajaran berpihak atau berpusat kepada peserta didik. Begitu Kak, terima kasih. Oke, baik Kak Raffiandi. Terima kasih. Satu lagi tadi siapa ya? Lupa saya. Yang resen. Oh Kak Sila boleh. Boleh Kak, boleh menggantikan yang tadi Kak. Ya, boleh. Oke, baiklah. Hanya ingin menambahkan, ini jawaban Sila, ya. Ini berpusat pada peserta didik, ya. Karena guru memberikan pilihan kepada peserta didik untuk memilih gerakan yang peserta didik inginkan atau kuasai. Dalam hal ini, guru sudah melakukan pembelajaran dengan metode berdiferensiasi, di mana untuk produk dari pembelajaran itu disesuaikan dengan kemampuan atau kompetensi anak. Dan juga ketika melakukan pengecekan denyut jantung, itu guru sudah melakukan diferensiasi dengan metode diferensiasi proses. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Mohon izin saya lanjutkan terlebih dahulu ya, karena keterbatasan waktu nanti biar materinya semua tersampaikan. Pada prinsipnya kita semuanya sepakat aktivitas tadi adalah contoh aktivitas yang bisa kita lakukan dalam rangka keberpihakan kita terhadap peserta didik. Dimulai dari adanya ruang untuk mereka memilih aktivitas yang mereka inginkan, memberikan kepercayaan untuk mengukur denyut nadinya dan melakukan analisis dan pengamatan. Mungkin tadi bisa ditambahkan apabila itu dilakukan secara offline mungkin akan jauh lebih baik lagi. Ada satu bagian yang saya skip tadi ketika mengamati gerakan temannya, tapi karena secara online mungkin tersendat karena sinyal, sehingga itu sebenarnya bisa dianalisa. Oh, gerakan yang dilakukan tadi tidak maksimal. 2 kali 8-nya iya, tapi gerakannya tidak serius, tidak semangat. Itu kan juga akan mempengaruhi proses denyut nadinya. Tapi prinsipnya kita menganalisa tadi sampai dengan kenapa denyut nadinya terjadi. Data itu tadi ditunjukkan untuk membuat mereka aware, iya ya, kenapa ya, kok bisa beda-beda ya. Oh iya, kenapa ya? Kok ada yang dapatnya tinggi, ada yang rendah, ada yang langsung tinggi, ada yang apa. Nah, itu bagian dari yang bisa kita olah. Dari satu model gerakan atau satu model pembelajaran, ternyata kita bisa belajar banyak hal. Secara kognitif mereka juga dapat,
diskusinya dapat. Jadi melalui PJOK kita belajar melalui gerak. Artinya satu gerakan atau beberapa aktivitas yang kita lakukan bisa ternyata tidak hanya soal itu saja, tapi kita bisa ke yang lainnya yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari sisi VO2 max-nya, dari sisi denyut nadi, dari sisi kebugaran, dari sisi apapun, kita bisa nge-create sesuatu agar mereka punya keterlibatan yang lebih baik. Kalau seperti itu harapannya bisa memancing anak-anak bisa lebih aktif dan engage terhadap pembelajaran yang diberikan. Oke, izin saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ini saya coba pakai audio dari sini. Tapi menggema ya. Ya, berarti saya tetap nggak bisa pakai ini, Kak. Mohon maaf nih kalau nggak suaranya nggak keputar. Oke. Kalau mungkin audionya tidak terdengar, mohon maaf, tapi semoga nangkep poinnya. Pada prinsipnya di sini adalah kita berbagi mengambil keputusan. Ketika kita percayakan, oke 10 detik kamu hitung ya, itu kan adalah bagian dari kita memberikan kepercayaan kepada dia. Kita nggak benar-benar pegang denyut nadinya, kita nggak benar-benar, tapi kita memberikan kepercayaan. Memberikan kepercayaan untuk dia memilih, memberikan kepercayaan pada pasangannya untuk melakukan peer assessment. Itu juga bagian dari upaya kita untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat kepada peserta didik. Itu adalah contoh aktivitasnya. Kakak-kakak nanti bisa kembangkan lagi, tentu sesuai dengan porsinya masing-masing. Dapatnya ngajarnya di anak usia berapa, aktivitasnya seperti apa, itu perlu dipikirkan bagaimana. Mungkin kayak tadi yang contoh disampaikan Kak Raffiandi, ada faktor komandonya, tapi bagaimana komando ini kita mulai kasih ruang-ruang kepercayaan kepada mereka untuk mengambil keputusan, memberi ruang kepada mereka untuk berani mengambil sikap, berani mengambil pilihan. Itu adalah upaya yang bisa kita lakukan dalam upaya mendiferensiasikan dari kelas kecil itu sendiri. Jadi prinsipnya murid itu punya kewenangan, murid itu diberi kesempatan untuk juga terlibat dalam proses pembelajaran yang kita berikan. Jadi tidak hanya semua benar-benar pure kontrol dari gurunya saja, tapi mereka juga diberi ruang untuk berbagi kepercayaan. Baik. Nah, kalau kita lihat dari pembelajaran SCL di sini adalah Student Center Learning, peran guru adalah bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Lalu peran peserta didik apa? Mereka aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan juga kritik. Artinya ada ruang mereka memberikan saran, ada ruang mereka memberikan gagasan, itu juga harus diberikan. Kepercayaan itu dimunculkan, momennya dimunculkan. Jadi mungkin pendekatan secara generalnya untuk kelas kecil masih menggunakan komando, tapi coba kita cari ruang-ruang apa yang bisa kita berikan kesempatan kepada mereka. Apalagi yang kelas besar ya, kita udah nggak bisa berdebat soal itu. Kita harus benar-benar memberikan ruang untuk student center learning-nya. Yang kedua, guru berperan mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajarannya. Nah, murid melakukan apa? Berpartisipasi, merumuskan, mengembangkan, dan mempelajari proses. Nanti kalau nggak salah di modul berikutnya tuh ada kita belajar backward design, di mana kita berpikir dari tujuan pembelajarannya, asesmen yang akan dilakukan, dan model pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, disitulah keterlibatan peserta didik itu jadi mulai muncul dan nyata. Jadi kita bisa menentukan
self assessment, peer assessment, atau mungkin bentuk-bentuk asesmen yang lain yang tidak hanya dari gurunya semata. Guru merancang strategi pembelajaran, peserta bisa mengkaji kompetensi tersebut dan ditawarkan oleh guru. Terus guru membantu murid mengakses informasi, menata dan memproses dalam memecahkan permasalahan. Peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Guru mengidentifikasi dan menentukan pola penilaiannya. Peserta didik bisa berpartisipasi aktif dalam kelompok dengan cara mendengar, melihat, membaca, mendiskusikan, menganalisis. Sama seperti tadi, contohnya menganalisis gerakan temannya, walaupun mungkin tadi belum kita lakukan ya. Jadi kalau itu dilakukan secara luring, itu bisa benar-benar anak yang lain mengamati peer assessment temannya untuk kamu melakukan gerakannya salah, harusnya begini, kamu hitungannya harusnya 2 kali 8 tapi nggak sesuai atau apa yang menjadi alasan nanti outputnya kepada hasil denyut nadinya misalkan, atau mungkin terhadap hasil gerakan yang lainnya. Itu kan tadi hanya contoh. Jadi aktivitas tadi hanya contoh yang nanti bisa dikembangkan sesuai dengan topik kita, materi kita, peserta didik kita, sesuai dengan porsi-porsi mereka. Tapi poinnya adalah kita memberikan ruang untuk student center learning untuk berdiferensiasi, memberikan ruang kepada anak memilih, memberikan ruang untuk anak terlibat, memberikan ruang untuk anak-anak melakukan asesmen juga untuk dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Oke, dalam student center learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan dari guru sebagai fasilitator. Tentu jangan malah dibalik nih, karena biasanya dengan asumsi guru adalah fasilitator, keterlibatan guru dalam pembelajaran tuh jadi kayak dilepas. Udah kamu mandiri, udah kamu jalan. Jangan seperti itu kebablasan namanya. Porsi kita sebagai fasilitator tetap menjadi bagian dari memberikan panduan kepada mereka agar materi, kegiatan dan pembelajarannya itu masih dalam koridor pembelajaran yang diharapkan. Jadi bukan berarti kita nanti beralasan ini biar student center, udah mereka mandiri, kita tinggal ngopi, kita tinggal, jangan seperti itu. Jangan malah menggunakan kalimat ini untuk mencari alasan kita tidak ngajar, nggak boleh. Tapi peran kita adalah hadir di situ, tapi memberi ruang dan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mendorong. Karena lagi-lagi guru saat ini bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Zaman dulu yang punya buku cetak mungkin cuma gurunya. Zaman dulu yang pegang buku modul mungkin cuma gurunya. Anak disuruh nyatet, kita nulis di papan tulis, anak-anak menulis di bukunya, terus dia hafalkan, terus dia besok diuji berdasarkan ingatannya. Sekarang eranya sudah berubah, Kak. Jadi nggak bisa kita menggunakan model itu lagi. Kita bukan satu-satunya sumber belajar lagi hari ini. Mereka sudah pegang akses yang sama dengan kita. Mereka sama-sama buka YouTube, sama-sama buka Google, sama-sama buka informasi yang bisa kita akses juga, sehingga peran kita saat ini benar-benar dituntut untuk memfasilitasi. Namun ingat, jangan sampai dengan berlatar belakang saya menjadi fasilitator, kita justru meninggalkan ruang-ruang dengan alasan anak biar mandiri, anak biar student center. Nggak begitu. Kita tetap harus hadir utuh, penuh untuk memastikan dan melihat koridor pencapaian pembelajaran yang diharapkan itu tetap ada. Tapi ruang-ruang yang anak-anak itu bisa mengeksplor, itu tetap punya kesempatan. Lagi-lagi dalam hal ini guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi itu yang diharapkan dari poin poin dari modul ini. Jadi semoga ini menjadi pengingat untuk kita berusaha untuk memberikan tetap hadir secara utuh menjadi fasilitator, tapi kita memberikan ruang kepada mereka agar mereka juga semakin tumbuh dengan kreativitas, tumbuh dengan rasa tanggung jawab, tumbuh dengan rasa disiplin. Itu kan bagian-bagian yang selalu muncul. Kita di dunia kerja sekarang juga munculnya semuanya kayak gitu kan. Tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Jadi melalui ruang-ruang itu diharapkan mereka punya engagement terhadap pembelajarannya, tidak hanya secara konten, tapi ada hal-hal lain yang mereka bisa pelajari dari setiap proses pembelajaran yang kita berikan. Sehingga kita
harapannya bisa lebih berdampak kepada peserta didik untuk masa depannya. Sekali lagi, kita punya tanggung jawab untuk mempersiapkan peserta didik untuk masa depannya, bukan untuk kita tarik lagi ke masa lalu kita. Dulu Bapak tuh diajarin begini, dulu kita menggunakan cerita masa lalu terus untuk membuat mereka stuck di situ, bahkan narik mereka ke belakang. Harusnya kita harus memberikan ruang untuk mereka berkembang untuk masa depannya, memberikan bekal untuk mereka siap menghadapi masa depannya. Oke, nah kalau di sini di modul atau di LMS ada banyak jenis-jenis pembelajaran yang mungkin pernah kakak-kakak lakukan juga. Nah, di sini seperti small group discussion, discovery learning, PBL, PJBL. Nah, ini tentu sangat sangat bervariasi ya. Dalam konteks pembelajaran student center nih banyak sekali. Namun perlu disesuaikan bagaimana ya saya melakukan PBL di anak SD, mungkin nggak ya project based learning PJBL saya lakukan di anak SD. Nah, itu akan jadi pertanyaan untuk kakak-kakak. Saya tanya dulu deh di sini, dari 9 ini yang dicontohkan, mana yang pernah dilakukan oleh kakak-kakak di instansinya masing-masing? Boleh 1 atau 2 orang sharing pengalamannya dalam menerapkan pembelajaran ini, atau sama sekali nggak pernah, semuanya benar-benar pakai komando gitu mungkin. Boleh sharing kakak-kakak? Ada yang mau menyampaikan? Kak Raffiandi boleh, silahkan. Ya, terima kasih Kak. Kalau yang pernah saya lakukan di banyak model pembelajaran, mungkin biasanya itu PBL Kak, pembelajaran berbasis atau berbasis masalah biasanya. Jadi anak-anak, ini gambaran kalau saya, mungkin kalau salah nanti tolong dikoreksi teman-teman, mungkin metode saya selama ini salah. Jadi anak-anak diberi kesempatan untuk bermain, misalnya kalau contohnya misalnya menendang bola, setiap kelompok diberi mereka menendang bola, kemudian mereka mencari, nanti mengamati kelompok-kelompok yang lain, menemukan permasalahan yang ada dari setiap kelompok, dan setiap kelompok nanti mengoreksi kelompok yang lain, masalah apa yang ditemukan. Setelah itu baru dikasih video pembelajaran yang benar cara menendang bola. Dari video mereka belajar mencari permasalahan-permasalahan yang ada. Yang sering saya gunakan, bahkan selalu saya terapkan itu di PBL, problem basic learning atau pembelajaran berbasis masalah. Mungkin seperti itu. Oke, mantap Kak Raffiandi. Kalau boleh tahu itu dilakukan di kelas berapa? Kalau di SD ini kelas tinggi yang bisa seperti itu, Kak. Kelas tinggi itu sama 4, 5, 6. Kalau dulu di SMP memang rata-rata setiap kelas itu praktekkan PBL. Kalau di kelas rendah belum bisa ya, untuk menerapkan secara utuh. Artinya sudah mengerucut ke sana lah. Sudah menggambarkan pembelajaran berbasis masalah. Cuman tidak bisa secara utuh karena masih banyak komandonya. Ya, gitu Kak. Oke, baik Kak Raffiandi. Terima kasih sudah berbagi sharing. Saya boleh tanya dulu, yang di sini yang ngajar selain SD, SMA siapa SMA? Nggak ada? Ada SMA Kak. Ada Kak. Malu SMA. Mungkin Kak. Enggak, maksudnya ada yang SMA. Gimana? Putus. Kak Iqbal, Kak Nike, oke. Ya, artinya kalau teman-teman yang di SMA yang punya peserta didik yang jauh lebih dewasa, tentu punya keleluasaan untuk menerapkan pembelajaran SCL yang ada di sini. Walaupun juga ini juga sangat mungkin tadi sudah disampaikan Kak Raffiandi, di kelas besar pun masih ada. Namun saya coba bertanya deh, apakah teman-teman yang ngajar di SD, utamanya kelas kecil, apa yang pernah dilakukan dalam upaya melakukan pembelajaran selain komando yang berusaha memberikan penerapan yang berpusat kepada peserta didik? Adakah pengalaman yang di kelas kecil ya? Apakah bisa menemukan gambarannya yang sudah atau akan dengan hasil diskusi kita tadi? Kira-kira dapat gambaran nggak yang mungkin saya lakukan? Karena ya, karena ini sifatnya sharing nggak ya? Ini kesempatan ya, betul untuk kita sebenarnya teman-teman untuk sharing. Kalau saya di kelas rendah biasanya saya buat itu Kak, saya buat sirkuit, saya buat judulnya Ninja
Itu ninja. Jadi silahkan mereka berkreasi, kan dasar lokomotor di sana Kak ya. Baik itu berjalan, terus berlari dan melompat. Saya buat sirkuitnya, saya buat lintasan mereka. Jadi mereka lah yang melakukan. Silakan kalian lakukan per kelompok. Itu sirkuitnya silakan kalian pilih jadi ninja apa. Biasanya ninja merah, ninja hitam yang berebutan jadi ninja hitam. Mereka sekelompok itu melakukan gerakan ninja, mau melompat, nanti ada rintangan mereka tiara. Hanya sebatas itu yang bisa saya lakukan, tapi tetap dikomandoin, Kak, dikomandoin karena kalau tidak dikomando mereka lepas, nanti rebutan larinya. Jadi harus dikomandoin. Oke, kelompok ninja hitam silakan untuk menuju lintasan atau menuju tempatnya. Begitu mungkin gambaran kalau di kelas rendah. Tapi tadi sekali lagi komandonya tetap dominan di sana. Oke, terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Raffiandi. Ada kakak-kakak yang lain? Coba boleh saya beri kesempatan satu orang mungkin. Selain Kak Raffiandi yang menyampaikan. Mungkin yang di SD boleh berbagi pengalaman. Oh Kak Sila, oke silakan Kak. Baik, terima kasih Kak. Izin bagi ya Kak ya. Walaupun Sila basicnya bukan PJOK Kak. Kalau mengajar kelas rendah, kelas 1 itu alhamdulillah sudah 15 tahun, tapi kalau ngajar PJOK-nya baru 6 bulan. Kalau Sila sih, untuk pembelajaran PJOK, Sila kembalikan ke anak. Misalnya ketika skipping itu, Sila minta anak membawa, yang kalau dari karet, kalau kami di sini nyebutnya mini, Raffiandi ya namanya kalau untuk loncat tali itu kami saya sebagai guru kelas 1 melibatkan anak untuk membuat alat peraga tersebut seperti itu Kak. Kalau untuk kelas rendah tetap lebih komandonya tetap full karena Sila apalagi kelas 1 yang sekarang Sila ajar itu jumlahnya 36 sangat meluber. Jadi kembali ke anak jadi anak lebih bersemangat untuk melakukan aktivitas olahraga atau juga ketika ada kegiatan melompat Sila meminta anak untuk membawa kardus dari rumah ada aktivitas melompat jadi seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Oke baik, terima kasih Kak Sila sudah berbagi. Kak Glenn mau menambahkan? Silakan. Pertama Kak, tadi kan ada pertanyaan Kak siapa yang ngajar selain SD Kak ya. Nah tadi saya mau jawab, tapi karena ditanyanya SMA, saya nggak jadi gitu. Saya kebetulan SMP, Kak. Oke, Kak Glenn. Nah, kemudian jenis pembelajaran yang pernah saya lakukan SCL nih, Kak ya. Saya nggak tahu itu SCL pertamanya, Kak. Nah, jadi yang pertama itu sama kayak Kak Raffiandi tadi, itu problem based learning. Nah, yang kemudian yang satunya lagi ada small group discussion, Kak. Jadi membentuk kelompok kecil, saya memberi satu lembar bahan bacaan siswa, di situ ada gambar gerakan. Contoh yang baru-baru kemarin itu ada di silat. Nah, jadi ada gambar gerakan silat itu gerakan misalnya pukulan tembak. Tembak itu dikasih gambar seperti ini, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kemudian dikasih penjelasan. Nah, itu tidak saya jelaskan, saya langsung kita bagi kelompok. Silakan tentukan mau Bapak yang tentu atau kalian. Oke, mereka tentuin kami saja Pak. Oke, selesai. Saya bagiin kertas bahan bacaan. Nah, kemudian tugasnya adalah kalian diskusikan bagaimana cara melakukan gerakan ini. Bapak kasih waktu 15 menit sampai 30 menit, yang sudah siap lapor. Ada gerakan pukulan tebak dan tendangan yang lain. Nah, itu saya kasih ada 4 gerakan Kak. Nah, mereka pelajari keempat-empatnya, tapi mereka diskusi dulu bagaimana mengikuti gambar, kemudian ada petunjuk geraknya bagaimana, jadi mereka diskusi sama mereka, mencoba, dan ketika mereka siap, baru mereka menghadap ke saya gitu Kak. Itu yang pernah saya lakukan Kak. Oke, mantap. Terima kasih Kak Glenn. Pada prinsipnya sebenarnya kakak-kakak tuh sudah upaya melakukan hal tersebut. Saya yakin apalagi yang sudah punya pengalaman banyak, mengajar di instansinya masing-masing, tentu pembelajaran-pembelajaran yang sebenarnya berpusat pada peserta didik mungkin sudah dilakukan. Hanya mungkin kadang kita nggak tahu itu namanya apa, apakah itu problem based, apakah itu project based, apa itu kooperatif atau bagaimana. Mungkin ini adalah bagian dari kita belajar kembali dan merefresh kembali bahwa oh ternyata ini yang dimaksud. Bahwa student center learning hari ini sedang digiatkan kembali
oleh kurikulum untuk mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah upaya kita agar peserta didik semakin aktif, agar peserta didik semakin nyaman, menyenangkan, sehingga mereka akan benar-benar berada utuh dalam pembelajaran yang kita sajikan. Problemnya kan kadang gitu ya, orangnya di sini, pikirannya di mana. Kadang sering terjadi seperti itu anak-anak. Nah, makanya ini kita upayakan agar mereka benar-benar punya keterlibatan terhadap pembelajaran kita. Oke, izinkan saya untuk extend mungkin 10 menit karena ada materi yang perlu kita sampaikan terkait dengan memahami karakteristik dan minat anak. Ada secara jasmani, ada secara sosial, secara emosional, dan secara mental. Ada kelas atas, ada kelas menengah, kelas PAUD, kelas SD, ini juga perlu diperhatikan. Nah, kalau boleh kita cocokkan, kita coba langsung satu-satu, kakak-kakak silahkan berpendapat. Kalau karakteristiknya adalah berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, dan seterusnya, itu berarti bagian dari bidang jasmani ya. Jasmani, Kak. Usianya? Jasmani. Usianya? 5 sampai 6 tahun. 0 sampai 2 tahun. Ya, usia 0 sampai 2 tahun. 5, 6, ya. 0 sampai 2. Iyalah, 2 tahun juga ada yang merangkak. Oke. Baik, terima kasih. Yang kedua, anak-anak di usia ini mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar memahami perasaan orang lain. Emosional. Usia berapa tuh? Emosional. 3 sampai 4. 5, 6. Mereka berusaha memahami perasaan orang lain. 5 sampai 12, 6, 12. 5 sampai 12. 56. 56. Yang berikutnya, mereka mulai memahami emosi secara lebih intens, seperti marah, sedih, cemburu. Mereka juga mungkin mulai memahami tekanan teman sebaya, tantangan sosial yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Usianya 12 18. 12 sampai 18 tahun. 34 sudah mengalami emosi cemburu dengan teman. 34, 56. Jam 12 emosional. Oke, nanti kita lihat ya. Terus anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi, bernegosiasi untuk menyelesaikan konflik. Usia yang lebih dewasa ya. Kita lihat ya. Sosial. Yang pertama ini ke Jasmani. Sosial, ketiga emosional, yang Oh, keempat kebalik. mental. Usianya, nah tuh, ya ini contoh saja. Artinya upaya kita memahami peserta didik baik secara jasmani, sosial, emosional, dan mental itu juga penting. Karena itu akan mempengaruhi gaya belajar dan metode belajar yang akan kita gunakan. Artinya, misalkan capaian pembelajarannya A, asesmennya A, bisa jadi model pembelajarannya itu bisa beda-beda. Masing-masing guru juga pasti beda. Tujuan pembelajarannya A, ini siapa yang suaranya bocor ya? Maaf. Pak Maruli. Kak Ariandi. Oke, Kak. Oke. Jadi kakak-kakak, kalau kita lihat ini adalah upaya untuk kita belajar kembali, mengingat kembali bahwa hal yang perlu kita perhatikan sebagai guru, apalagi ya, sebagai guru itu kan ada mengajar dan mendidik. Kalau mengajar sih mungkin kita hanya bicara konten, tapi kalau kita mendidik, kita perlu mempelajari semua aspek, baik dari sisi jasmani, sosial, emosional, maupun mental. Apalagi kita di guru PJOK, kita punya tanggung jawab kognitif, psikomotor, afektif, itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan secara sehari-hari. Dan itu akan sangat menentukan gaya mengajar kita, metode belajar yang kita gunakan, itu sangat sesuai. Makanya nanti di next module kita akan bicara tentang backward design, di mana tujuannya mungkin sama, ya secara kurikulum pasti tujuannya nanti akan sama, tapi model asesmennya kita punya pilihan, dan bahkan metode yang kita pilih itu sangat sangat dikembalikan kepada kita, sesuaikan dengan peserta didik kita. Makanya dulu saya masih ingat dulu belajar
yang saya ingat pada saat saya belajar dulu strategi belajar mengajar waktu di kampus adalah strategi yang terbaik adalah strategi yang paling sesuai dengan peserta didik. Nah, yang bisa menentukan paling sesuai itu siapa? Ya gurunya sendiri. Makanya dibutuhkan empati, kepekaan sosial untuk memahami situasi di tempatnya masing-masing. Artinya kita belajar dan kita belajar dari pembelajaran yang ada di sekolah lain atau di guru lain dengan kita berbagi sharing dan pengalaman itu penting menjadi bank data kita. Tapi mana yang terbaik ya itu yang akan kita pilih sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Kalau memang mereka banyak kok di usia-usia yang mungkin udah SMP, udah SMA yang harusnya sudah dewasa, tapi dia masih seperti anak kecil, ataupun sebaliknya, atau mungkin yang unik-unik lah, itu kan terjadi, dan itu berbagai macam situasinya sangat berbeda-beda. Makanya kita sebagai guru memang punya tanggung jawab untuk mendidik, tidak hanya untuk mengajar, tapi juga mendidik, itu yang menjadi penting, di mana kalau kita mendidik berarti di situ kita juga berusaha memberikan contoh, kita menjadi panutan, itu kan tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekedar konten. Konten adalah sarana untuk kita membuat atau kita menjadi fasilitator belajar mereka. Mereka akan belajar sesuatu melalui pendekatan konten yang kita berikan. Dalam hal ini misalkan kontennya bola, voli, atau mungkin gerak lokomotor, non lokomotor, itu adalah kontennya. Tapi prinsipnya mereka itu selalu belajar. Kalau mereka terlibat dalam pembelajaran tapi mereka tidak belajar apapun, dia masuk di kelas kita tapi mereka nggak belajar apapun, berarti ada yang salah di kita. Entah dari sisi penyampaian kontennya atau dari sisi empati sosial kita terhadap ini anak. Karena ada loh fakta di sekolah, saya juga nemu dulu guru saya pinter tapi buat dirinya sendiri. Dia pinter tapi pinternya buat dirinya sendiri. Dia tidak punya kepekaan sosial untuk menilai dan melihat peserta didik saya sudah memahami apa belum ya. Pokoknya dia jalan aja karena ini kan udah dikasih tracknya, ini sudah dikasih relnya, ini sudah dikasih kurikulumnya. Ya pokoknya saya masuk kelas saya kasih ini. Nah, ketika kita tidak punya empati untuk memahami sejauh mana peserta didik kita memahami materi yang kita sampaikan, itu juga jadi nggak punya hasil yang maksimal. Dampaknya jadi nggak maksimal. Jatuhnya jadi rutinitas. Kita yang penting masuk, absen, ada materi ya saya kasih, tapi kita nggak peduli peserta didik tuh nangkep enggak, peserta didik tuh nyerap enggak, peserta didik tuh punya progres enggak dari pembelajaran yang kita berikan. Itu menjadi tanggung jawab sosial menurut saya. Artinya lebih kepada bagaimana kita memahami apa yang kita lakukan, kira-kira yang kita lakukan tuh sudah dampak enggak apa belum sih ke mereka, atau sekedar ya udahlah kita masuk kelas yuk kita belajar, kamu mau ngerti mau enggak ya udahlah urusan kamu. Kan kadang ada ya yang seperti itu, bahwa ada bukan berarti kita membenarkan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita mulai dari lingkungan terdekat kita. Minimal kita yang memberikan contoh, kita tidak melakukan hal tersebut. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa keterlibatan peserta didik itu benar-benar nyata. Jadi kita tidak hanya berpikir secara konten, tapi kita juga secara mendidik tadi, secara sosial, secara empati itu juga perlu kita tingkatkan terus-menerus dalam upaya kita memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik kita. Itu dari kami, kakak-kakak. Ini pertanyaan mungkin ada di LMS ya. Nanti ini dijawab di LMS. Oh, ada lagi satu, sorry. Ada pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk. Ini yang ada di LMS. Jadi kalau diferensiasi konten itu merujuk pada strategi yang membedakan pengorganisasian, format konten, dan juga pengetahuannya. Kalau dari sisi proses berarti membedakan proses yang harus dijalani peserta didik. Dan diferensi produk adalah produk hasilnya, atau hasil latihannya, atau hasil penerapannya, atau pengembangan yang dipelajari. Ini nanti akan ada di LMS untuk kakak-kakak mengisi gagasan apa yang dapat diberikan sebagai contoh penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga mungkin ada contoh sedikit, tadi saya sempat diingatkan di grup Fasil, ini ada contoh, situasi dalam pembelajaran di mana kita mencoba melakukan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita melakukan, dalam hal ini kita akan melakukan proses passing, dribbling, shooting, anak-anak dibagi menjadi 4 kelompok, yang satu mempelajari passing, yang kedua dribbling, dan seterusnya. Mungkin nanti ini boleh saya bagikan ke teman-teman sebagai sebagai bahan
yang bisa nanti dikembangkan terkait dengan bahan diskusi modul 1.3. Ini saya bagikan untuk tambahan kakak-kakak dalam nanti nah, ini nanti silakan kakak-kakak kalau mau jadi referensi buat mengerjakan tugas, boleh. Itu di-download, nanti bisa dimaksimalkan. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan kakak-kakak? Silakan sebelum ditutup sesinya. Aman, Kak. Aman ya? Oke, cukup. Terima kasih. Jadwal Kak, mungkin jadwal berikutnya Kak. Jadwal berikutnya. Oke, kakak-kakak jadwal berikutnya. Sebentar. Selasa. Hari Selasa. Selasa ya? Selasa. Oke, jam berapa, Kak? Selasa jam berapa? Silakan dari 13.30. 13.30. Bagaimana? 13.30 lah, Kak. Jam 10 lah. Pelepasan sekolah kami, perpisahan. Sore Gesi, minta tolong. Kalau pagi kebentur dengan kegiatan gelar karya P5 Kak. Oh, Pak, mana posisinya MC jadi nggak bisa ditinggal. Sepakat. Jangan malam lagi. Pagi. Kemarin Pagi. sudah malam. Siang nggak apa-apa. Izin. Siang. 13.30 ya. Sepakat. Siang lah, Kak. Oke, kebetulan hari Selasa kalau saya lihat itu hanya 1 JP, jadi hanya 45 menit, Kak. Ya. Tapi 12 nanti, sampai jam 1, Pak. tapi nanti yang hari Kamis kita 3 JP. 3 JP berarti 2 jam lebih ya. Oke. Ya, Selasa 13.30 ya. hari Selasa 13.30 ya, Kak, kita ketemu. Siap, kakak-kakak. Oke. Oke, Kak. Ada yang Oke, Kak. keberatan? Sepakat, Kak. 13.30 sepakat? Sepakat ya. Sepakat. Oke. Oke, Kak. Sebelum Sepakat. kita tutup, mari kita dokumentasikan terlebih dahulu, bisa on cam kakak-kakak. Woi. Ya. Boleh jempolnya atau apa silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat berakhir pekan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Sampai ketemu lagi hari Selasa jam 13.30. Dan jangan lupa tugas di LMS juga dikerjakan. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ancok ketua 13.30 ketua. Oh. Nggak usah serius, Ger. Keredap punya. Apa penampakan tadi ya? Ada orang berdiri, ada baju. Baju kayak binatang tuh kalau. Oh enggak, itu warna bajunya, warna itu mustad, dark mustad. Bukan enggak pakai baju. Kamera lah. Orang ganti baju kamera tuh. Dah deh ganti baju, jangan terliwat toh. Jangan belak melintang. Belak melintang gua deh. Nih ya. Nih ha, bukan ganti baju, memang warna baju supaya kami tadi dengar Fatul yang di belakang telanjang tadi ya, telanjang orang buka baju gitu. Saya pikir kan macam apa? Udah mungkin bapak Tanya Pak Januari ke Pak Aryandi. Oh, langsung gue longok jemnya Masuk direkam kan? Masuk direkam. Melek. Oke, izin. Oke dah. Oke ya. Assalamualaikum. Ancok boy. Setengah 2.